Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Senantiasa kita mensyukuri nikmat tersebut dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan datangnya nikmat tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan nikmat yang ada pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Sahihul Adabil Mufrad. Dan pembahasan kita masih di bab yang ke-245 di Sahihul Adabil Mufrad, 279 di kitab Al-Adabul Mufrad, masih terkait dengan masalah doa. Masih terkait dengan masalah doa, terkhusus di pembahasan ini al-musannif, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, menyebutkan beberapa riwayat tentang doa. Menyebutkan beberapa riwayat tentang doa. Dan di antara hal yang memberikan kepada kita faedah yang sangat besar, ternyata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di pembahasan ini atau di bab ini menyebutkan beberapa doa yang berasal dari sahabat. Artinya doa yang dipanjatkan oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Disebutkan di antaranya yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, menyebutkan doa yang biasa dia panjatkan, Allahumma tawaffani ma'al abrar ila akhirih. Begitu juga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini pembahasan yang kita sebutkan, kita jelaskan beberapa hadisnya di pembahasan yang lalu. Dan sekarang masih tentang doa yang disebutkan oleh sebagian sahabat, yang diriwayatkan disebutkan oleh al-muallif al-musannif rahimahullah ta'ala, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sekarang di riwayat yang ke-491 di kitab Sahihul Adabil Mufrad, 631 di kitab Al-Adabul Mufrad. An Tsabitin qala kana Anasun radhiyallahu ta'ala anhu idza da'a li akhihi yaqul. Adalah Anas radhiyallahu ta'ala anhu, itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, idza da'a li akhihi, jika dia berdoa untuk saudaranya, yaqul, maka dia mengatakan, ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar laisu bizalamah wala fujjar yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahar. Sekarang doa yang sering dipanjatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Dan sebagaimana yang kita katakan terkait dengan judul bab yang sebelumnya,
Ya, terkait dengan judul bab yang sebelumnya. Makanya di bab ini, yaitu di bab yang ke-6, yang ke-245 di Sahihul Adabil Mufrad atau ke-279 di Al-Adabul Mufrad, tidak dicantumkan oleh al-muallif berupa judul, ya, karena masih terkait dengan bab yang sebelumnya. Ini doa yang dipanjatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, idza da'a li akhihi, jika da'a, dia berdoa untuk saudaranya. Berdoa untuk saudaranya. Jika mendoakan saudaranya. Ini telah lewat beberapa riwayat bagaimana, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, mengambil pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait masalah doa, ya, mereka menjadikan doa itu bisa mencakup banyak orang dan memberikan maslahat yang lebih besar, ya. Yang disebutkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, atau yang disebutkan tentang Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, di mana saat beliau radhiyallahu taala anhu mendoakan saudaranya, ya, artinya ini di antara hal yang lumrah di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, saling mendoakan saudara, saling mendoakan, ya, sesama mereka. Dan subhanallah, di tengah-tengah kaum muslimin ataukah kaum muslimin secara umum itu sangat membutuhkan yang namanya doa. Ya. Kaum muslimin sangat membutuhkan yang namanya doa. Ya. Dan doa hakikatnya tidak memberatkan seseorang. Nah, ya, betapa banyak kaum muslimin sangat membutuhkan yang namanya doa. Ya, di antara kaum muslimin ada yang, ya, diuji dengan penyakit, sakit, ya, membutuhkan doa. Allahumma shfi marda al-muslimin. Ya, bahkan ini sering kita dengarkan di sebagian masyayikh saat, ya, dalam khutbah mereka, ya, khutbah Jumat kadang menyebutkan itu. Ya, berikan kesembuhan kepada yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Ya, di antara kaum muslimin ada yang membutuhkan doa agar mereka mendapatkan pertolongan dari musuh-musuhnya. Itu didoakan. Ya, di antara kaum muslimin ada yang membutuhkan doa agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya dan hal-hal lain. Nah, kemudian di riwayat ini disebutkan doa dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu jika mendoakan saudaranya, ja'alallahu alaihi salata qaumin abrar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atasnya ini saudara yang dia doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atasnya, yaitu atas saudaraku ini, ya, salata qaumin abrar. Salat di sini, kata salat di sini maknanya adalah doa. Kata salat di sini maknanya adalah doa. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas saudaraku, ya, ada doa ataukah dia mendapatkan sebuah doa qaumin abrar, dari orang-orang yang bakti, dari orang-orang yang baik. Jadi dia doakan saudaranya agar saudaranya tersebut, ya,
mendapatkan doa yang berasal dari orang-orang yang abrar, orang-orang yang senantiasa ya, kebajikan doanya. Nah, dan ini disebutkan oleh ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala ya, anhu, menunjukkan akan keutamaan doa yang dimiliki oleh mereka yang dimaksudkan dengan ya abrar. Ya, karena tentunya orang-orang yang senantiasa berada di atas ketaatan itu memiliki kekuatan doa yang luar biasa hebatnya. Makanya itu yang dia doakan kepada saudaranya. Mudah-mudahan dia mendapatkan doa yang demikian. Nah, salata qaumin abrar laisu bizalamatin wala fujjar. Laisu bizalamatin wala fujjar. Mendapatkan doa dari kaum yang abrar, senantiasa berbuat baik, kaum yang berbakti, laisu bizalamatin wala fujjar. Ya. Bukan orang-orang yang berbuat kezaliman dan bukan pula orang-orang yang berbuat kedurhakaan. Ini juga memberikan ya makna bahwasanya abrar itu bukan orang-orang yang seperti ini. Nah, zalama pelaku-pelaku kezaliman dan fujjar, pelaku-pelaku kedurhakaan. Nah, yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahar. Kemudian yang selanjutnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam doanya mengatakan yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahar. Orang-orang abrar yang menghidupkan malamnya, salat malam, wa yasumuna an-nahar, dan berpuasa di siang harinya. Ini sifatnya kaum abrar, ya. Salat di malam harinya, yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar, dan berpuasa di siang harinya. Nah, ini ya menunjukkan ya akan keutamaan dari doa orang-orang yang seperti ini. Keutamaan doa dari orang-orang yang yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahar, tidak berbuat kezaliman dan tidak berbuat kedurhakaan. Ya, karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan ya doanya agar orang-orang seperti inilah yang mendoakan saudaranya. Itu menunjukkan keutamaannya dari orang-orang yang seperti ini. Tidak zalim, ya, tidak juga berbuat kedurhakaan, yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar. Nah, bahkan ya, ini di antara amalan yang harus diperhatikan saat seseorang ingin ya agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada hal yang perlu kita ya perhatikan. Disebutkan di sini yaqumuna al-lail, ya, menghidupkan malamnya, wa yasumuna an-nahar, dan ya berpuasa di siang harinya. Yaqumuna al-lail, menghidupkan malamnya, apakah dia tidak tidur di malam harinya? Apakah ya orang-orang tersebut yaqumuna al-lail, tidak tidur di malam harinya? Disebutkan menghidupkan malamnya. Apakah dia tidak tidur di malam harinya? Nah, tidur. Nah, ya, dia tertidur dan juga bangun untuk sholat. Yasumunan nahar, berpuasa di siang harinya. Apakah dia tidak pernah ya berbuka, puasa terus? Tidak. Yasumun wa yuftirun, dan mereka puasa
dan mereka juga berbuka. Ya, makanya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, disebutkan kalau beliau alaihi salatu wassalam yasum wa yuftir, puasa dan berbuka, ya, salat dan juga tidur, kecuali ya di waktu tertentu. Kapan itu? 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, disebutkan ya, di 10 terakhir bulan Ramadan, ahya lailahu, menghidupkan malamnya, menghidupkan malamnya. Ulama kita menyebutkan tidak tidur, menghidupkan malamnya. Adapun selainnya maka ya tidur dan juga salat. Nah, dan qiyamul lail, ya, qiyamul lail, salat malam, ini hukumnya sunnah. Nah, berpuasa, puasa sunnah, ini yang dimaksudkan. Ya, dan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur ada orang-orang yang datang dan menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana ibadahnya? Disebutkan tentang salatnya, tentang puasanya. Ternyata orang yang datang ini taqalluha, menganggap yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah sesuatu yang sedikit. Makanya di antara mereka ada yang mengatakan, ya, saya akan puasa dan tidak berbuka. Ya. Ada juga yang mengatakan saya akan sholat dan tidak akan tidur. Kan dia melihat Nabi sholat, tidur juga. Puasa, berbuka juga. Bahkan menikah juga. Mereka menganggapnya hal yang sedikit. Sementara Nabi kan sudah diampuni dosanya, maka dia mau tambah-tambah. Dan dia mengatakan la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya perkara tersebut dan menegurnya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, kalau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya puasa dan berbuka, salat dan tidur, bahkan menikahi wanita. Nah, ini pentingnya mempelajari ya ilmu agama. Dan ini diantara sisi pentingnya mengetahui hukum sebuah amalan. Ya, hukum sebuah amalan. Misalkan qiyamul lail hukumnya sunnah. Ya. Jadi seseorang ya bisa saja dia melakukan dan bisa saja dia meninggalkan. Begitu juga dengan puasa sunnah. Jadi jangan dia mewajibkan sesuatu pada dirinya dengan sesuatu yang Allah tidak mewajibkannya. Ya. Semisal ya salat tadi, jika dia senantiasa melakukannya dengan keyakinan sunnah, itu baik. Tapi kalau berkeyakinan bahwasanya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang sedikit, makanya dia wajibkan atas dirinya, itu sesuatu yang keliru. Apatah lagi kalau misalkan ya sesuatu yang asalnya mubah, sesuatu yang asalnya mubah, boleh dia lakukan. Tapi dia meninggalkannya dengan keyakinan, kalau saya meninggalkan sesuatu yang mubah ini, saya akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ini juga salah. Mubah di beberapa sudut pembahasan, menikah di beberapa sudut pembahasan itu bisa ya masuk ke beberapa hukum mubah atau sunnah. Jadi jangan mengatakan saya tidak mau menikah. Dia tidak menikah
dia meyakini ada keutamaan terbesar yang akan dia dapatkan. Atau misalkan puasa, kalau puasa sunnah kan demikian, dia mau puasa ya hari Selasa puasa biasa, puasa sunnah tatawwu, boleh saja dia puasa ya. Tapi kalau dia mengharuskan pada dirinya harus puasa dan dengan keyakinan ya, itu adalah sesuatu yang sangat besar pahalanya untuk dirinya. Semisal yang terjadi pada beberapa orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak boleh. Jadi seseorang harus mengetahui mana kewajibannya ya, yang harus dia tunaikan. Dan juga harus mengetahui mana yang di situ ada hak dirinya. Ya, mengetahui mana sesuatu yang menjadi hak dirinya. Jangan sampai sesuatu yang wajib dia lakukan ya, dia posisikan sebagai sesuatu yang menjadi hak miliknya. Itu kan terbalik. Contoh, sholat 5 waktu itu adalah kewajibannya. Jangan dia posisikan sebagai sesuatu yang menjadi hak miliknya. Kalau hak milik kita kan mau-maunya kita. Nah, sholat 5 waktu bukan haknya kita, tapi kewajiban kita. Jangan semau-maunya kita mau lakukan. Dia lakukan atau tidak ada urusan. Salah. Ya, dia harus bedakan itu. Apalagi kalau ada orang yang meyakini ya, dia sholat atau tidak ada masalahnya. Itu masalah besar. Yang tidak ada masalah kalau tidak dilakukan itu kalau di situ ada hakmu. Misalkan dia punya uang 100.000 hari Jumat, dia mau bersedekah atau tidak urusannya dia. Itu karena haknya dia. Tapi kalau zakat sudah sampai nisab, misalkan uangnya 100 juta, dia pegang selama 1 tahun, jangan katakan mau-mauku keluar atau tidak. Salah. Jadi dia harus tahu apa kewajibannya, apa haknya. Ya, sesuatu yang mubah dia boleh memilih dia lakukan atau tidak. Jangan dia paksakan untuk melakukan, sementara itu adalah sesuatu yang di situ dia punya pilihan. Nah, itu yang ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun abrar itu yaqumunal lail wa yasumunun nahar, bukan berarti tidak pernah tidur. Tapi dia mengetahui mana kewajibannya, mana haknya. Makanya ada salatnya, ada juga tidurnya, ada puasanya, ada juga berbuganya. Itu kaum abrar. Ya, memahami hak dan kewajiban. Penting untuk kita mengetahui mana yang hak, mana kewajiban, mana yang hak. Kenapa? Kalau tidak akan kacau urusan seseorang. Mengira dia berbuat baik, sebenarnya ya sesuatu yang dilakukan adalah sesuatu yang sederhana saja, tidak terlalu istimewa. Mengira dia melakukan sesuatu yang sangat besar, padahal sesuatu yang biasa. Itu pentingnya kita belajar supaya kita tahu ini kewajiban kita. Ya, supaya kita tahu ini adalah hak kita. Contoh lain, misalkan uang riba. Misalkan ada seseorang ya kerja dan gajinya masuk di ya, bank misalkan, dan gajinya lumayan. Misalkan sampai dalam contoh ya, misalkan dalam 1 bulan ya gajinya misalkan 50 juta. Ternyata tersimpan terus, tidak sempat dia ambil gajinya. Apalagi kalau misalkan dia tinggal di kompleks khusus untuk dia, misalkan tersimpan sampai berapa bulan, dan uang ribanya itu mencapai misalkan sampai 4 juta 5 atau banyak, lebih dari itu. Nah, apakah uang riba tersebut kita tarik kemudian kita bakar? Jangan. Ya, karena dia menjadi riba dari cara pendapatan, bukan zatnya yang haram. Jadi itu ditarik, uang riba tersebut diambil, kemudian kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Jangan kita yang nikmati, tapi diberikan. Misalkan kita tahu di kampung sana, di tempat sana
Ya, ada misalkan yang jalanannya tidak bagus, ya, ini dikeluarkan untuk membangun jalan. Ya, atau ada fakir miskin di sana, misalkan membutuhkan untuk ini rumah atau yang semisal, dibangunkan rumah misalkan. Nah, di sini dia harus tahu posisinya. Dia harus tahu posisinya bahwasanya uang yang dia keluarkan itu bukan sedekah. Jangan dia mengatakan, "Oh ya, banyak sedekahku saya ini karena saya bangunkan rumah." Bukan dari situ, karena memang dia harus mengeluarkan itu harta. Karena dia harta yang haram. Kalau dia ingin mendapatkan pahala, jangan meyakini yang keluar adalah sedekahnya dia. Karena memang harus keluar. Tapi yang dia harus ketahui dan harus diyakini bahwasanya dia telah berhasil mengeluarkan sesuatu yang haram pada dirinya. Di situ insya Allah dia bisa dapat pahala. Nah, ini kalau tanpa mengetahui hukumnya, itu akan repot juga jadinya. Kita akan salah paham, mengira berbuat yang sesuatu yang hebat, ternyata ya keliru. Termasuk hal yang biasa kita kasih contoh juga, ya, kadang ada yang keliru, mengira setelah melakukan sesuatu yang sangat besar, padahal keliru. Misalkan ya di Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya agar seseorang itu berbakti kepada orang tuanya, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua ihsana, anak itu harus berbuat baik kepadanya. Nah, kadang ada anak yang kurang paham dengan ya bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Dia sudah dewasa, ya sudah dapat pekerjaan, ya, dia kasih orang tuanya misalkan 1 juta per bulan. Ya, orang tuanya bicara sedikit, oh dia lebih banyak bicaranya. Orang tuanya bicara dengan nada yang sedikit tinggi, dia lebih tinggi nadanya. Ya. Kemudian lebih banyak bicaranya. Sudah banyak miku kasih, tidak tahu terima kasih. Padahal ini keliru sekali. Ya, berapa yang dia berikan dengan hanya senilai uang. Sementara ibunya misalkan itu memberikan sesuatu yang orang lain tidak bisa berikan. Siapa yang melahirkan? Ibu. Siapa yang mengandung? Ibumu juga. Yang menyusui siapa? Ibu. Jangankan kau si anak ingin bapak saja kalah. 3-0 untuk bapak, kalah. Apalagi si anak hanya dengan rupiah. Tidak bisa. Nah, si anak kadang merasa sudah melakukan sesuatu yang hebat. Apatah lagi bersama dengan istrinya. Memang begitu orang tua. Sudah, ini keliru besar. Nah, al-abrar tidak demikian adanya. Ya, tapi memahami mana hak, mana kewajiban. Nah, kemudian riwayat yang selanjutnya 492 di kitab Sahihul Adabil Mufrad, 632 di kitab Al-Adabul Mufrad, an Amr ibnu Hurais qala, berkata Amr ibn Hurais radhiyallahu taala anhu, zahabat bi ummi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibuku ya, membawaku, ya, jadi ibunya Amr ibn Hurais. Amr ibn Hurais mengatakan, ibuku membawaku ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famasaha ala ra'si. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masaha ala ra'si, membasuh ya, menyapu kepala. Seperti ini ya. Bukan begini. Nah, dan yang ini adalah anak-anak. Dikenal ya di beberapa tempat ya, seperti yang pernah kami dapati di Sudan ya. Orang Asia itu sangat tidak senang dipegang kepalanya. Karena sudah terbiasa mungkin wallahu di kampung itu kalau pegang kepala dikasih begini. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini masaha ala ar-ra's. Ya,
ya bosku ini. Sebenarnya orang bus dicapu-capu kepalanya. Itu dia. Ini yang ulama kita sebutkan menunjukkan salah satu bentuk berlemah lembut kepada si anak. Itu kan anak kalau menangis, sabarnya jangan menangis, kan seperti itu. Nah, itu satu. Ya, yang lebih sempurnanya adalah kalau ya dia sapu kepalanya disertai dengan doa. Kalau kita kan biasa tidak, bahkan mungkin ya kita lalai juga di situ. Ya, tenang kina. Itu kan disapu saya tidak ada doanya. Yang disebutkan oleh Amr ibn Huraith radhiyallahu taala anhu, dia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disapu-sapu kepalanya, kemudian da'a li birrizq. Kemudian ia mengatakan radhiyallahu taala anhu, ya Nabi alaihi salatu wasallam ya membasuh kepalaku dan mendoakan untukku berupa rezeki. Itu yang ada. Sapu-sapu kepalanya itu anak, doakan juga. Nah, itu yang sempurna. Nah, dan Amr ibn Huraith di sini mengatakan da'a li birrizq, mendoakan rezeki untukku, da'a li birrizq. Ar-rizqu disebutkan secara mutlak. Ya, semoga dilapangkan rezekimu, semoga engkau diberi rezeki, itu kan secara umum. Ulama kita ya, Allah Ta'ala ini ya, secara mutlak mencakup rezeki ya dari sudut agama ya, mencakup rezeki dari dunia jadi akhirat ya. Semoga dapatkan rezeki, semoga lapang rezeki, semoga engkau diberikan rezeki. Secara umum bisa masuk ya, diberikan ya rezeki berupa agama yang baik, istiqamah di atasnya, dunianya juga demikian. Nah, ini diantara salah satu bentuk doa yang disampaikan oleh Amr ibn Huraith. Ini salah satu bentuk doa yang jika kita ingin jujur melihat keadaan kita, kadang di antara kita itu lebih memfokuskan ya diri kita saat berdoa dengan doa-doa yang terperinci. Nah, kadang kita itu disibukkan ataukah fokus kita terarahkan bagaimana berdoa dengan doa-doa yang terperinci. Nah, kadang ada yang merinci ya, dia berdoa supaya dapat pekerjaan ya, dapat pekerjaan di sana, itu apa yang dia mau, yaitu dia rinci ya, dia berdoa supaya ya dapat rumah baru, dia rinci seperti itu. Padahal sebenarnya di antara doa yang hebat itu dan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah doa-doa yang sifatnya umum. Doa-doa yang sifatnya umum, sama yang dicontohkan oleh sahabat ini radhiyallahu taala anhu, doa yang sifatnya umum. Nah, yang belum menikah, ingin menikah, ini kan masuk di sini rezeki. Bahkan disebutkan ya, oleh sebagian ulama kita, sahabatnya termasuk sahabat yang melimpah hartanya, nggak dapat doanya. Nah, makanya di beberapa riwayat di sini akan ada pembahasan yang menjelaskan bagaimana seseorang itu ya harus memperhatikan doa-doa, apalagi doa-doa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan tidak memfokuskan ya pikirannya hanya kepada doa-doa yang terperinci saja. Banyak doa-doa yang sifatnya umum dan luar biasa ya keutamaannya. Nah, dan jika kita lihat keseharian kita ya, kebanyakan kita itu menghafalkan doa ya, apa doa kebaikan dunia akhirat. Nah, doa kebaikan dunia akhirat. Ya, Masya Allah, anak TK hafal itu. Banyak anak TK sudah hafal itu. Tapi yang jadi masalah bukan sekedar hafalannya, tapi bagaimana bisa
mengamalkan. Nah, kita sudah tahu tempat-tempat mustajabnya doa. Ya. Seperti ke malam terakhir, ada tidak yang ingat doa itu? Ya, ada tidak yang ingat dengan doa itu? Bainal adzan wal iqamah, ada tidak yang ingat dengan doa itu? Ya, setelah saat tasyahud akhir. Saat tasyahud akhir, sebelum salam, itu termasuk tempat mustajabnya doa. Ada tidak yang berdoa dengan itu? Saat sujud, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid fal yuksir fi du'a. Kondisi terdekat hamba kepada Rabbnya adalah saat dia sujud, maka perbanyak sujud di situ. Ada tidak yang ingat dengan doa itu? Subhanallah, ini butuh, ya, jadi kita semua untuk bagaimana melihat amalan kita. Ini diantara, ya, diantara keutamaan jika kita bermajlis mempelajari, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita akan saling mengingatkan, dengan perkara-perkara yang tentunya akan menjadi bekal kita di kehidupan dunia dan terlebih lagi di akhirat nantinya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, dan beberapa pembahasan lainnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.